Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Fadin. Saya di sini akan menjelaskan tentang linear function and power function. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang linear function atau fungsi linear. Fungsi linear itu memiliki bentuk umum y sama dengan fx sama dengan mx plus b. M di sini adalah kemiringannya atau gradien, dan nilai b di sini yaitu nilai yang ada di intercept y. Karakteristik pada fungsi linear ini yaitu memiliki nilai yang konstan. Untuk contohnya, misalkan di sini ada sebuah fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Bagaimana kita mencari gambar grafiknya? Itu kita bisa menggunakan tabel. Dengan cara x-nya kita masukkan misalkan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk x sama dengan 0, kita masukkan ke fungsinya 2 kali 0 plus 1 yang hasilnya 1. Dan untuk x sama dengan 1 hasilnya 3. X sama dengan x-nya 2 hasilnya 5. X-nya 3 hasilnya 7. Fx di sini adalah nilai dari y, sama dengan nilai dari y. Selanjutnya kita tuliskan titik-titik koordinatnya. Yang pertama tadi x-nya 0 dan y-nya 1, yaitu x-nya di sini 0 dan y-nya 1. Titik pertama di sini. Dan yang kedua, untuk x-nya 1 dan y-nya 3, itu titiknya ada di sini. Dan untuk yang ketiga, x-nya misalkan tadi 2 sehingga y-nya 5. Ini titik x-nya 2 dan y-nya 5, titiknya di sini koordinatnya. Dan yang terakhir x-nya 3 dan y-nya 7 di sini. Baiklah, untuk nilai dari 1 di sini pasti berada pada titik intercept y, pada garis y. Nilai dari fungsinya kan akhirnya tadi 1 berada di intercept y. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang power function. Power function itu disebut juga ataupun fungsi pangkat yang memiliki bentuk umum fx sama dengan x pangkat a. Nilai x di sini merupakan bilangan real dan tidak sama dengan 0. Jadi nilainya tidak boleh 0. Dan untuk nilai a di sini merupakan bilangan bulat dan harus positif. Nilai a di sini biasanya memiliki sifat yang konstan untuk fungsi pangkat ini. Kemudian untuk contoh dari fungsi pangkat, yang pertama yaitu ada y sama dengan x pangkat 1, memiliki grafik seperti ini. Titiknya di sini. Dan untuk yang kedua, fungsi pangkatnya y sama dengan x kuadrat, memiliki grafik seperti ini. Selanjutnya saya akan mengerjakan tingkat nomor 14
The manager of a weekend flea market know from the last experience that if he charges $X for rental space at the market, then the number way of space he can rent is given by the equation. Jadi di sini ada sebuah manajer pasar. Pada akhir pekan dia ingin, berdasarkan pengalamannya, jika dia menagih sejumlah $X untuk sebuah space atau sebuah ruangan di pasar, maka dia akan mendapatkan sejumlah Y atau Y ruangan yang disewa. Dan ditanyakan untuk A, gambarkan grafik dari fungsi linear ini, dan yang B, kemiringan dari grafik ini, the Y-intercept dan X-intercept ini menjelaskan tentang apa. Baiklah, pertama-tama kita di sini ada sebuah persamaannya. Fungsi linearnya Y sama dengan 200 min 4X. Kita harus mencari titik-titik koordinatnya untuk menggambarkan grafik dahulu. Titik-titiknya, caranya misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 200 min 4 kali 0 sama dengan Y-nya 200. Koordinat pertama yaitu X-nya 0,200. Untuk yang kedua kita misalkan di sini Y-nya sama dengan 0. Maka Y-nya 0 sama dengan 200 min 4X. 4X sama dengan 200. X sama dengan 200 per 4, 50. Jadi untuk koordinat kedua yaitu titiknya 50,0. Selanjutnya digambarkan dari titik-titik itu grafiknya seperti ini. Yang pertama tadi titiknya 200,0 dan 50, dan maaf sebelumnya 0,200 dan 50,0. Untuk titik pertama 0,200 yaitu X-nya ini. Sebelumnya X di sini menyatakan harga per space harganya, dan Y menyatakan ruangannya, space-nya. Titik pertama 0,200, X-nya 0 dan Y-nya 200 di sini. Titik pertama. Dan titik 2 50,0, X-nya 50, Y-nya 0 di sini. Sehingga dapat digambarkan bagaimana grafik linearnya. Untuk yang B, tadi ditanyakan kemiringan dari grafik ini menyatakan apa. Yang pertama, kemiringan dari grafik itu menyatakan jumlah ruang yang disewa akan berubah akibat jumlah ruang yang disewa ini akan berubah apabila biaya yang disewa ini juga berubah, biaya yang disewa per ruang juga berubah. Dan untuk pada intercept Y atau pada garis Y, pada garis Y ini, titik di sini itu menjelaskan jika harga sewanya itu di pasar 0, X-nya kan tadi 0, harga sewanya di pasar itu 0, maka
ruang yang akan disewa sebanyak 200. Dan untuk pada garis Y X atau X intercept, jika harga sewanya tadi 50 dolar, maka tidak ada ruang yang akan disewa atau 0.